harus waspada dengan tren kasus corona yang terus naik. Kemarin, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Jumlah angka kematian harian lebih tinggi dari Malaysia yang mencapai 100 kasus lebih. Peningkatan angka kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. Lonjakan jumlah kasus positif kembali terjadi pasca Lebaran. Bahkan menurut situs worldometer.info, total kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi peringkat 3 se-Asia atau yang tertinggi se-Asia Tenggara. Berdasarkan data dari situs COVID-19, Kawan, seperti yang kita tahu, virus corona masih menjadi musuh yang hidup berdampingan dengan kita saat ini, yang kehadirannya membawa dampak yang sangat memilukan bagi manusia. Pendapatan yang menurun drastis, kehilangan pekerjaan, hingga kehilangan orang terdekat. Mengapa bisa? Karena mudahnya virus ini menyebar hanya melalui sentuhan tangan, bahkan udara sekalipun. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus COVID-19. Lalu, masihkah kita ingin abai dengan sanggup kehilangan berbagai hal? Tentu tidak, kan? Dengan itu, marilah kita semakin taat dengan protokol kesehatan demi cepat pulihnya kondisi bumi pertiwi. Bahkan hari sebelumnya jumlahnya mencapai 126 kasus per hari. Penguncian wilayah atau lockdown pun dilakukan mulai 1 hingga 14 Juni 2021. Hal ini dilakukan karena menurut prediksi Kementerian Kesehatan Malaysia, angka kematian bisa mencapai 26.000 pada September mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan, terlebih pada masa pandemi seperti ini, agar minimalisir sebab penyebaran virus corona. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah dari KKM 13 UIN Samarinda. Di video kali ini saya akan membahas tentang adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Infeksi virus corona yang disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China, akhir Desember 2019, di mana virus corona ini melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, di mana sekarang Indonesia menerapkan pola hidup baru, yaitu protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Karena seperti yang kita tahu, bahwa COVID-19 penularannya dari manusia ke manusia. Nah, lalu apa itu adaptasi kebiasaan baru? Adaptasi kebiasaan baru adalah suatu cara untuk menjalankan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari seperti biasa, namun dilengkapi dengan tindakan yang dapat melindungi diri kita dari COVID-19. Di tempat mana saja kita dapat melakukan adaptasi kebiasaan baru? Yang pertama, yaitu di tempat kerja. Yang kedua, di tempat umum. Yang ketiga, di tempat ibadah. Dan yang keempat, di sekolah. Oh ya teman-teman, lalu protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru apa saja yang dapat kita lakukan pada masa pandemi COVID-19? Yang pertama, yaitu menggunakan masker. Karena memakai masker sangat penting ketika kita ingin melakukan aktivitas bersama orang lain, terutama di luar rumah. Karena bukan sekedar cara mencegah diri dari terinfeksi virus corona, tetapi juga bentuk kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita sendiri memiliki orang tua, saudara, keluarga. Jika kita abai memakai masker dengan benar, dapat membawa risiko bagi kita sendiri.
Cara menggunakan masker satu lapis. 1. Sebelum memegang dan memakai masker, pastikan tangan sudah bersih, baik dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir maupun dengan menggunakan hand sanitizer. 2. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. 3. Ganti masker yang basah atau lembab atau kotor dengan masker yang baru. Cara menggunakan masker dua lapis. Gunakan masker bedah atau masker medis sebagai lapisan pertama. Pastikan kawat tipis yang terdapat di bagian atas masker ditekan ke arah wajah sehingga bentuknya mengikuti bentuk hidung. Lapisi masker dengan masker yang terdiri dari 3 lapis. Pakailah masker yang ukurannya sama atau pas. Pastikan tali atau karet masker dikaitkan dengan baik pada telinga atau diikat di bagian belakang kepala. Dan pastikan kita tetap bisa bernapas dengan nyaman. Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun. Salah satu cara terpenting yang harus ditempuh adalah dengan mencuci tangan dengan sabun. Hal ini sangat penting karena tangan seringkali menjadi perantara penularan penyakit COVID-19. Yang ketiga yaitu menjaga jarak atau physical distancing. Physical distancing adalah upaya yang dilakukan untuk penyebaran virus corona di masyarakat. Secara sederhana adalah menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan siapapun. Dengan kata lain, tidak berdekatan dan tidak berkumpul. Sebagaimana menurut rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia WHO, jarak aman yang dianjurkan dalam physical distancing Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kemenek Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Karena semakin banyak dan sering kamu bertemu orang lain, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 akan semakin tinggi. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Penyebaran virus corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak seseorang menghabiskan waktu di luar rumah,
maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Comnex, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Yang keenam yaitu memanjatkan doa. Setiap manusia pasti sering melakukan perbuatan yang disebut dengan doa. Ya, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, dan ini berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, terlebih pada masa pandemi COVID seperti ini. Banyak kegiatan yang bisa dikerjakan di dalam rumah, dan semakin luang pula waktu untuk memperbanyak ibadah. Salah satu ibadah yaitu dengan memanjatkan doa untuk memohon agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa beraktivitas dengan biasa atau seperti biasa. Karena hanya Tuhanlah yang maha luas, maha segala-galanya, yang berhak memberikan segala sesuatu untuk hamba-hambanya dan penciptanya. Penyakit penularan atau pandemi juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa tolak bala dan wabah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah segera berakhir. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus-menerus, buruknya keluarga serta kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian. Adapun doa yang bisa kita panjatkan dalam situasi saat ini, yaitu doa terhindar dari wabah dan tolak bala. Adapun doa terhindar dari wabah, Allahumma inni a'udzubika minal burusi wal zunani wal zizani wa min syai'in, yang artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lapar, dan dari keburukan segala macam penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun doa tolak bala, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un 'alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, mendatangkan mudarat, dan Dia Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.